raja di atas segala raja. Karena di dalam Kristus hidup yang lama kita sudah berlalu, dan biarlah hidup kita yang baru boleh dibentuk sesuai dengan rencananya, menjadi lebih sempurna dan lebih indah di dalam Tuhan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kehidupan.
Tidak ada hal lain yang kami ingini selain kami ingin terus mengenal, mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dia ada di tempat ini Bapak Ibu. Hormati dia. Hormati Roh Kudus. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Mari ajak dia berkomunikasi. Ajak dia untuk terus terlibat dalam hidupmu. Kami rindu. Kami rindu. Kami rindu. Pastikan kau berjumpa dengan dia sore hari ini secara pribadi atas pribadi.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya dan saya dimampukan untuk menjadi hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku sore-sore belajar. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan yang selalu mengikuti hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami percaya firman-Mu untuk pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau terus merenungkan dan memperkatakannya supaya kami terus bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalanan kami akan berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan sangat lapar dan haus. Terima kasih Kau sendiri akan menjumpai kami sore hari ini. Terima kasih Bapak, Kau kebenaran kami Tuhan. Dan kami bersuka cita. Kami mengucap syukur. Semua yang bersuka cita sama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Wah, senang sekali kembali ada di tempat ini. Semoga Bapak Ibu juga senang. Amin. Percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Sejak awal saya masuk ke tempat ini tadi, ya, ada banyak hal yang Tuhan taruh di hati saya, Bapak Ibu, ya. Tidak ada alasan lain selain kita berdiri untuk Tuhan sore hari ini. Mari kita terus mengenal dan mengejar hadirat Tuhan. Katakan mengejar hadirat Tuhan. Kasih tos kanan kiri, katakan terus kejar hadirat Tuhan. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu, boleh ditayangkan videonya ya. Kalau saya kesini selalu saya bawa oleh-oleh video ya. Ya, silakan diperhatikan ya videonya. Perhatikan ibu yang berbaju. Ya, yang lari paling duluan. Ya, ketika seorang juara olimpiade memutuskan ikut lomba lari orang tua di sekolah dan tak ada yang punya kesempatan menang. Ya, sekali lagi boleh diputar. Cepat sekali nih soalnya durasinya ya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Ini juara olimpiade ya. Kalau olimpiade berarti tingkat desa, tingkat kota, tingkat negara, atau tingkat dunia? Nah, tingkat dunia ya. Dimanapun dia berada, dia akan selalu jadi juara. Amin. Demikian pula kita Bapak Ibu ya. Engkau dan saya anak-anak Tuhan, kita dirancang untuk menjadi juara dalam hidup ini. Engkau dicipta dan engkau dipastikan keluar menjadi pemenangnya. Katakan amin. Amin. Saya ingat sebuah lagu Bapak Ibu. Malaikat juga tahu yang jadi juara. Katakan aku yang jadi juara. Amin ya. Sore hari ini firman Tuhan bertemakan karakter lahir baru ya. Berapa banyak di antara kita yang yakin kita ini lahir baru Bapak Ibu? Yakin? Kapan kita ini lahir baru Bapak Ibu? Ketika kita percaya dengan hati ya, mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Disitulah kita dilahirkan kembali ya. Tanda kelahiran baru apa? Tanda iman kita dibaptis ya. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan
1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saya akan membagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu perikop ini ya. Yang pertama ada di ayat pertama sampai dengan yang kedua. Dikatakan begini, iman dan ayat pertama ya. Saya akan baca ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi setiap orang yang percaya, boleh ditampilkan ayat yang tadi. Nah, setiap orang yang percaya, waktu kita percaya Yesus, kita dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan kembali? Roh kita. Secara fisik kita tidak mengalami apapun, tapi roh kita dilahirkan kembali. Artinya apa, Bu? Kita memiliki sifat-sifat Allah kembali. Amin. Waktu engkau diciptakan pada awal mula, Bapak Ibu, engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Katakan amin. Engkau mirip dengan Tuhan. Dan engkau diberikan kuasa untuk menguasai bumi. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan posisi itu. Dan ketika penebusan terjadi, kita dikembalikan posisi kita kepada tujuan awal kita diciptakan, yaitu apa? Menjadi serupa dengan segambar dengan Allah. Artinya kita memiliki sifat-sifat Allah kembali. Dan sifat-sifat Allah itu yang terutama adalah kasih, Bapak Ibu ya. Diteruskan begini. Dan ayat yang tadi ya. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi iman dan kasih ini tidak dapat dipisahkan. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Allah, Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan mengasihi apa yang lahir dari Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang kedua. Ya, ini bagian yang pertama di ayat pertama dan kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Tahukah Bapak Ibu ada 613 hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu kalau satu tidak dilakukan itu gagal semuanya. Tapi dalam perjanjian baru, ya, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Dia berkata hanya 2 perintah yang utama dan terutama. Apa itu, Bapak Ibu? Ya, betul ya Pak Ibu ya. Ayo kita buka ya, kayaknya kok ragu-ragu gitu ya. Matius 22 Bapak Ibu. Matius 22 ayat 37 ada di slide ya. Oke. Kemudian ayat 39 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua ini sama loh. Jadi harus berimbang. Sama. Kalau kita tidak bisa mengasihi yang kelihatan, kita tidak akan
bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Yes. Betul? Ayat terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab orang Lewi. Jadi 613 hukum Taurat tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan perintah ini. Bapak Ibu perhatikan ya, tergantung seluruh hukum Taurat. Saya coba praktekkan Bapak Ibu ya. Anggap ini sebuah figura, ya. Nah, satu mengasihi Tuhan, titik yang satu mengasihi sesama. Ya. Kalau kita melakukan dua-duanya, kita akan Sama-sama. kuat. Dia akan terpampang. Tapi kalau kita tidak melakukan salah satu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini maksudnya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu ya, iman dan kasih tidak dapat dipisahkan. Kalau Bapak Ibu adalah orang percaya, Bapak Ibu harus mengasihi Tuhan dan semua yang lahir daripada Tuhan. Senggol kanan kirinya, katakan, aku sayang kamu loh. Bahkan firman Tuhan mengatakan, ya, ampunilah dia sampai 70 kali 7. Jadi tidak diartikan secara harfiah ya Bapak Ibu ya, 490 kali enggak ya. Tapi artinya terus menerus kita harus mengampuni. Berdasarkan apa? Love ya. Bapak Ibu dikasihi loh, diampuni loh. Jadi kau harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Sampai firman Tuhan tuliskan, kalau engkau dipukul pipi kananmu atau pipi kiri, kasih satunya lah ya, kasih dua-duanya. Kalau punya pipi 5 ya kasih semuanya ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak menjamin orang itu hanya melukai kita satu kali, betul? Yes. Dia bisa melukai kita berkali-kali. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika engkau disakiti, engkau dipukul, pipi kirimu kasih pipi kananmu. Berarti kita harus siap untuk selalu Sakiti. betul Bapak Ibu? Iya. Ini korban disakiti nih, Pak Tumin ya. Tapi alangkah indahnya Bapak Ibu, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, orang-orang yang percaya harus mengasihi Tuhan dan sesamanya. Ayo, jadi sore hari ini ya, jangan sampai engkau menyakiti orang lain ya. Haleluya. Supaya tidak ada korban Bapak Ibu ya, korban yang tersakiti gitu ya. Oke, mengapa sih kasih ini menjadi dasar buat kita untuk mengasihi orang lain? Sebab Tuhan tahu kasih itu tidak pernah gagal. Amin. Amin. Kesanggupan Tuhan diberikan kepada kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Ya. Poin yang kedua Bapak Ibu. Tadi yang pertama ada di ayat pertama dan kedua, dan poin kedua berikutnya itu ada di ayat yang kedua dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Ya, ayat yang awal boleh ditayangkan. Poin yang kedua ada di ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu tidak boleh anti firman. Katakan anti firman. Harus cinta firman. Cinta firman. Di dalam firman Tuhan itu ada perintah dan ada janji Tuhan. Jadi kita harus melakukannya semuanya Bapak Ibu. Dikatakan di situ perintahnya tidak berat. Yes. Karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Yes. Yang punya pacar atau yang punya suami atau istri Bapak Ibu ya. Kalau pasangan kita minta kita
Misalnya ya, yang paling gampang aja ya. Gojek. Kamu mau diet gitu ya, Bapak Ibu ya. Apa yang kita kerjakan? Cuek? Hah? Domelin katanya. Oh, diomelin ya. Kita akan berusaha untuk menyenangkan ya dengan melakukannya itu. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, saya sadar bahwa wah, kita ini sudah kepala 4 ya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi harus care dengan kesehatan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi tubuh yang Tuhan titipkan ini. Meskipun nanti ini akan binasa, tapi supaya kita menjadi berkat, kita menjadi apa ya Bapak Ibu ya? Ya, menjadi sesuatu yang positif lah Bapak Ibu ya. Harus ada yang dikerjakan ya. Saya mencoba Bapak Ibu ya untuk melawan semua hal-hal yang negatif. Artinya apa? Males Bapak Ibu ya. Saya mulai rajin berolahraga ya. Meskipun tadinya juga tuntutan pekerjaan Bapak Ibu ya. Tapi saya mulai mencintai sebab saya tahu ini baik untuk kebaikan saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu ya. Setelah saya melakukannya berbulan-bulan ya, hari ini saya juga menerima hasil yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Sudah terlihat lebih slim nggak Bapak Ibu ya? Ya lumayan. Ya. Doakan saya semoga saya konsisten Bapak Ibu ya. Supaya good looking dari Tuhan dan untuk kita. Amin. Yes. Iya, gitu ya. Jadi perintah-perintahnya itu tidak berat buat kita yang mengasihi Tuhan. Mari buka dalam Yosua 1. Yosua 1 Bapak Ibu. Boleh saya minta tisu? Ada? Oke. Yosua 1, kita boleh tayangkan ya. Yosua 1. Yosua 1 ayat 6 ya. Mungkin terus saja 7 ya. Terus ayat 8 coba. Oke, ini ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu Siang dan malam. Lanjutannya ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kemudian ayat selanjutnya aja. Terus kemudian yang ada merenungkannya siang dan malam. Oh itu ya. Mungkin lebih atas deh ya. Iya. Lebih atas ya. Saya tadi 8 ini. 8 ya. 8. Ayat 8. Ya, saya nggak tulis ini ya. Iya. Ya, ini nggak lengkap ini ya. Iya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. nggak ada lanjutannya ya. Iya. Oke. Sebentar saya buka di Alkitab saya ya. Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan aja. Oke. Ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ya, Bapak Ibu. Arti kata merenungkan di sini apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu diam dalam waktu yang sejenak, memikirkan firman itu sampai itu menjadi kenyataan. Yes. Arti kata merenungkan itu siang dan malam, artinya terus menerus, supaya kita bertindak hati-hati. Saya sangat suka dengan kalimat ini Bapak Ibu, supaya kita bertindak hati-hati. Ya, Mazmur 119 ayat 47 dikatakan begini, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Yes. Ya. Jadi tahukah Bapak Ibu bahwa setiap firman yang dituliskan Alkitab kita, setiap perintah yang Tuhan berikan itu untuk kebaikan dan untuk kemenangan kita. Amin. Amin. Karena Bapak Ibu dirancang untuk menjadi penguasa sejak awal. Dan ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia,
Dosa dalam bahasa Ibrani adalah kata. Dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yang artinya gagal mencapai sasaran. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, kita gagal mencapai sasaran tujuan yang Tuhan ciptakan. Tahukah Bapak Ibu bahwa tujuan manusia diciptakan itu apa sih? Kita ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu tujuan awal Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk mati, sakit, punya masalah, punya pergumulan, tidak ada. Sejak awal penciptaan Tuhan tidak ciptakan kita untuk mati. Amin. Tapi karena dosa gagal mencapai sasaran, artinya kita juga harus menanggung. Upah dosa adalah maut. Jadi setiap perintah yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan dan untuk kemenangan kita. Tuhan memastikan kita menjadi pemenangnya. Dengan cara apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu pelita bagi kakiku. Kalau kita tidak baca firman, kita tidak merenungkan firman, kita nggak akan tahu Bapak Ibu arah hidup kita ini mau kemana. Dan semua yang tertulis dalam Alkitab kita ini adalah sebuah panduan. Dan Alkitab adalah satu-satunya buku yang selalu dicari kesalahannya. Iya. Wow, ya. Bagian yang ketiga Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama ada di ayat 1 sampai 2. Bagian kedua ada di ayat 3 dan yang terakhir ini ada di ayat 4 dan ke-5. Di sini poinnya Bapak Ibu ya. Ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu engkau dan saya yang percaya, mengalahkan dunia. Katakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang beriman adalah pemenang. Amin. Wow ya. Inilah Injil Bapak Ibu, kabar bahagia. Ayat ke-5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow, jadi Bapak Ibu dan saya ini semuanya pemenang loh. Amin. Amin. Seperti video tadi, kalau kita itu sudah dinobatkan menjadi pemenang, kemana aja kita itu menang, mengalahkan dunia loh Bapak Ibu. Perikopnya dituliskan mengalahkan dunia. Jadi iman kita mengalahkan dunia, yang lahir baru mengalahkan dunia. Iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung. Amin. Kalau Bapak Ibu punya iman, percaya meskipun tidak terjadi. Tetapi iman yang benar, iman kepada Yesus Tuhan, memampukan kita tetap percaya meskipun gunung itu tidak berpindah. Kalau hari ini ada sesuatu, ada pergumulan Bapak Ibu yang belum selesai, gunung-gunung itu tidak berpindah, pastikan mau tetap percaya. Iman yang benar. Mau punya iman yang besar atau iman yang benar Bapak Ibu? Hah? Yang benar ya. Jadi bukan seberapa besar iman itu. Alkitab katakan apa? Iman sebesar biji sesawi. Apa itu tahu? Biji sesawi? Ya, matel gitu loh Bapak Ibu ya. Katakan cuma tul. Nah itu iman. Cuma iman sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar memampukan kita tetap percaya meskipun gunung itu tidak berpindah. Saya akan masuk dalam bahasan kita poin ketiga. Bapak Ibu, faktanya kita ini adalah seorang pemenang. Katakan aku seorang pemenang. Ya. Mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat 47. Saya akan baca buat kita semua. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang
Jahat. Kita manusia diciptakan menjadi seorang pemenang. Amin. Ya. Alkitab memberitahu demikian. Coba Bapak Ibu nanti baca di Kejadian ya. Manusia sejak semula ditempatkan di bumi itu dijadikan Tuhan penguasa. Ya. Dikasih 3 mandat waktu manusia diciptakan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Kemudian apa Bapak Ibu? Ayo coba buka yuk Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, baiklah kita 27. Enggak lengkap kayaknya. Oke. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Wow ya, kita diciptakan untuk menjadi penguasa. Jadi kalau hari ini engkau punya mental kalah Bapak Ibu ya, engkau salah posisi. Katakan salah posisi. Ya, harus tahu posisi Bapak Ibu. Kita ini jadikan pemenang nih. Jangan nyerah Bapak Ibu. Jangan menyerah. Meskipun kita belum melihat apa yang kita doakan, jangan menyerah. Dan faktanya manusia jatuh dalam dosa, ya seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan melakukan penebusan supaya kita dikembalikan, ya. Mari kita buka dalam Roma 8 ayat 37. Kembali ke Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini Alkitab dengan nulis Bapak Ibu. Lebih dari pemenang artinya apa? Di dalam semuanya ya, semua masalah, semua pergumulan, semua rintangan, kita tetap percaya. Amin. Sebab iman kita mengalahkan dunia. Bukan saja kita bisa melewati itu, tapi kita tetap percaya Bapak Ibu. Meskipun masih sakit, meskipun masih bergumul, meskipun gunung itu belum berpindah, tapi kita tetap percaya. Apa yang menjamin kita menjadi pemenang? Firman Tuhan. Ini sudah tertulis Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Kalau kita diciptakan menjadi pemenang, berarti kita harus bertanding Bapak Ibu untuk menang. Ya, harus. Ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita ini sedang ada dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus, dan kita ada dalam satu gelanggang ya, yang disebut satu perjuangan. Ya. Dan Bapak Ibu harus bertanding untuk menang. Katakan bertanding untuk menang. Pelatih manapun Bapak Ibu ya, kalau dalam coaching satu komunitas olahraga, setiap pelatih selalu ngomong ya, kamu harus punya sikap seorang pemenang. Nanti menang nggak menang itu urusan terakhir. Pokoknya punya mental pemenang. Ya, yakin bisa menang. Kalau kita punya sikap sebagai pemenang, kita akan memainkan pertandingan itu dengan sangat baik. Mungkin sudah saya ceritakan di sini Bapak Ibu ya. Dulu waktu saya kuliah sejak SMA sih Bapak Ibu ya. Dari SD saya diikutkan klub basket ya. Dilatih untuk menjadi atlet dulu Bapak Ibu ya. Sampai saya terakhir kuliah masuk dalam tim basket Jawa Timur Bapak Ibu ya. Mungkin enggak percaya ya? Ya, percaya ya Bu ya, percaya ya. Saking fotonya nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau ada pasti percaya, lebih percaya gitu ya. Nah, kok saya
saya waktu kita selalu briefing di awal setiap pertandingan, yang selalu diniang-niangkan di kepala kita, di telinga kita apa? We are the winner, ya. Soal nanti menang atau kalah, pokoknya kalau kita yakin kita ini mau menang, kita akan memainkan pertandingan itu dengan sangat baik. Kita akan berjuang, ya apa caranya Bapak Ibu, bola itu nyemplung, ya. Dipikir-pikir ya, bola satu aja dibuat rebutan orang, ya. Nah tapi itulah hidup Bapak Ibu, ya. Kita harus berjuang untuk mencapai gol, ya. 1 Yohanes 5:5 sangat luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya. Jadi Bapak Ibu gampang hidup di dunia ini. Firman itu sudah menjamin kita ini pemenangnya. Kalau kita nyerah Bapak Ibu, salah siapa? Salah kita. Firman sudah menjamin, ya. Tuhan mau kita menikmati kemenangan. Slide berikutnya. Nikmati kemenangannya. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau adalah pemenang, lebih dari penakluk, ya. Inilah jati diri kita. Arti kemenangan dalam bahasa Inggris adalah victory, Bapak Ibu. Yang artinya apa? Keunggulan akhir. Dan lengkap dalam pertempuran, keberhasilan dalam pertandingan, perjuangan dengan melibatkan kekalahan dari seorang lawan, mengatasi tindakan rintangan. Terus dituliskan begini, menaklukkan berarti menguasai dalam persaingan atau perjuangan, menangani, menindas, menang, mengatasi, mendapat keunggulan, menumpas, mengalahkan. Jadi Bapak Ibu, dalam Yesus kita tidak hanya memperoleh sekedar tiket masuk ke surga. Waktu Bapak Ibu percaya, Bapak yakin masuk surga, amin? Kita lebih loh daripada itu. Kita juga mendapatkan hal terbaik di dunia tempat kita tinggal, amin? Kemudian slide berikutnya. Ketika kita mendengar istilah mengalahkan dunia, Bapak Ibu, ya, mungkin kebanyakan dari kita membayangkan ini loh, ya, perang, ya, merebut kota pakai cara kekerasan. Tapi Alkitab katakan apa? Iman, orang yang beriman dia mengasihi. Dengan kata lain, kasih mengalahkan dunia. Itu iman dan kasih tidak bisa dipisahkan, Bapak. Seorang yang beriman dia akan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Jadi dengan kata lain, kasih mengalahkan dunia. Kemudian slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu ingat ini, tahu ini? Jenis Khan, ya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia ini mereka semuanya menginvasi, merebut kota-kota untuk dikuasai dengan cara kekerasan, ya. Terus ada tokoh lainnya, siapa lagi? Nomor 2, Alexander Agung. Wow, ya, nanti bisa belajar. Ini adalah raja di Makedonia, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Napoleon Bonaparte, ya. Mereka menguasai sejumlah wilayah dengan cara kekerasan. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, bahwa firman mengatakan bahwa kasih mengalahkan dunia. Enggak perlu pakai cara kekerasan Bapak Ibu. Cuma sedikit kasih aja, kita bisa mengalahkan dunia. Apa arti mengalahkan dunia? Slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, ya, ini poinnya. Mengalahkan dunia itu apa? Membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan menjadikan terang dunia yang gelap ini. Jadi sesimpel ini Bapak Ibu. Mengalahkan dunia artinya membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ayo, mari kita spiritual check malam hari ini Bapak Ibu.
Apakah kehadiran kita ini menjadi terang? Amin. Gampang ini Bapak Ibu. Dunia cuma butuh begini kok. Yang lapar jadi kenyang, yang dingin jadi hangat, yang terasing diterima, yang keras jadi lembut, karena ada kasih. Semudah itu, segampang itu Bapak. Dosa di akhir zaman, saya mencatat ada satu yang saya mau ulas Bapak Ibu, egois. Ya. Katakan egois. Kalau kita egois Bapak Ibu, kita merasa diri kita, cuma kita loh yang penting, orang lain nggak penting. Kita nggak akan bisa berbagi. Mari sore hari ini kita bagi roti kita, amin. Bagi hidup kita buat orang lain. Cuma perlu sedikit kok. Orang-orang miskin itu butuh apa sih Bapak Ibu? Tidak butuh rumah mewah, cuma perlu tempat untuk mereka ya. Perlu makan enak, cuma perlu makan kenyang aja. Perlu pakaian bagus, ya Bapak Ibu. Kasih pakaian aja, pokoknya mereka pakai pakaian cukup Bapak Ibu. Semudah itu sebetulnya. Ada contoh di Alkitab yaitu Sakeus Bapak Ibu. Sakeus pada zaman Yesus, waktu itu Yesus datang ke kota Yeriko. Ketika itu dia ingin melihat Yesus, dia naik ke atas pohon karena saking pendeknya ya. Kemudian waktu dia naik ke atas pohon, Yesus melihat dia. Dan Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan datang ke rumahmu. Hari itu dia adalah orang yang paling dibenci di kota itu. Tetapi kasih tidak pernah gagal, amin. Yesus adalah kasih, dia datang untuk menerima Sakeus apa? Yesus adalah seorang tokoh kasih dan dia berkata, aku akan datang ke rumahmu. Dan apa yang terjadi setelah Sakeus berjumpa dengan Yesus? Setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang lain. Bahkan apa yang sudah pernah dikerasnya dikembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat loh Bapak Ibu ya. Luar biasa. Hanya sedikit sentuhan kasih, tapi mengubah luar biasa. Ini yang namanya kasih mengalahkan dunia. Kita sampai pada kesimpulan Bapak Ibu ya. Ayo kita baca dalam Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Kita akan baca ya, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 6. Setelah kesimpulan ya. Kesimpulan yang terakhir. Nomor 21 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sangat jelas ditulis Bapak Ibu ya. Semua dilakukan Tuhan karena kasih-Nya. Dan kita harus mengasihi. Slogan dalam persekutuan doa Kairos yang dipercaya Tuhan di tempat kami Bapak Ibu adalah made of love dan made to love. Kita ini dibentuk dengan cinta. Maka kita harus berbagi penuh cinta. Dan saya akan menutup dengan satu ayat terakhir Bapak Ibu ya. Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya
Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi. Siap Bapak Ibu? Orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, dia akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Sesimpel itu Bapak Ibu. Dan arti mengalahkan dunia adalah menjadikan dunia ini lebih baik. Itu tempat kita Bapak Ibu. Saya undang pemain musik dan semuanya berada di depan. Dasar untuk kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah dikasihi Allah. Mari lakukan perintah ini bukan karena Bapak Ibu takut masuk neraka. Oh nanti kalau aku nggak ngasih orang lain Bu, aku nanti masuk neraka. Nah, Bapak Ibu ya. Jangan karena kita takut masuk neraka Bapak Ibu kita lakukan firman, tapi karena Bapak Ibu mengasihi Dia. Tanda engkau mengasihi Tuhan, engkau melakukan perintah-perintahnya. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Mari malam hari ini masing-masing berdoa 1-2 menit Bapak Ibu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau masih menyimpan rasa pahit itu, kebencian, mungkin sama rekan-rekan gerejamu, bahkan tetanggamu, saudaramu, iparmu, suamimu, istrimu. Mari ampuni Bapak. Ibu terkasih. Lepaskan pengampunan malam hari ini. Kau sudah dikasihi. Pakai kasih Tuhan itu untuk kau bisa mengampuni
kedua, dunia ini menjadi lebih baik, lebih terang dalam hidup kita. Jangan hidup kita malah menjadi batu sandungan buat banyak orang. Fokus dengan dirimu, jangan fokus dengan urusan-urusan orang lain. Bagaimana kita memberi buah? Sudahkah buah roh itu kita Yes. miliki Bapak Ibu? Keluar dari hidup kita. Dalam nama Kasih, Yesus. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu malam hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk cuma mengenal Tuhan saja, cuma mengenal kehendak-Nya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku, amin, yang berkenan selalu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menolong menuntun kami untuk kami melakukan firman ini. Iman kami mengalahkan dunia, kasih kami mengalahkan dunia. Kami tahu kesanggupan Tuhan akan menuntun kami untuk kami melakukan tindakan kasih itu Tuhan. Kami mulai caring dan sharing Bapak kepada rekan-rekan kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga apa yang kami kerjakan dunia melihat Kristus yang di dalam kami. Terima kasih Bapak, Kau dimuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami diciptakan dan kami dijadikan, dipastikan terus menjadi pemenang. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita adalah pemenang, kita katakan amin. Ya. Kita siapkan yang terbaik. Ya, Jim, doa Jim. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, kita menjadi pemenang dalam dunia ini, dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Besar kecilnya persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang cukup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kasih pasti mengampuni, kasih pasti memaafkan, kasih ya Tuhan, kasih-Mu terus tiada batasnya. Ajarilah kami
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ayo. Ajarilah kami saling mengasihi. Ingat, di depan ada rajamu. Rajamu lagi mendengarkanmu. Ya. Lagi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu, kasih-Mu. Kasih tidak pernah gagal sampai engkau akan melakukan kasih itu. Firman Tuhan tadi berkata, kasih itu tidak akan pernah gagal sampai engkau akan melakukan kasih itu. Jika kasih itu tidak engkau lakukan, engkau akan dites lagi, 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 karena engkau adalah umat pemenang. Jika engkau belum menang, engkau akan dihajar Tuhan terus sampai engkau menang. Proses. Itulah kasih Tuhan. Bedanya iblis sama Tuhan begini. Iblis akan membuat kau kalah, tapi Tuhan akan menguatkan kau. Ayo mengasihi. Ayo mengasihi. Tuhan. Ayo mengasihi. Tuhan. Tadi apa? Cesari ngomong terakhir apa? Ego. Nah, itu penyakit. Ya, penyakit itu harus keluar dari nafiri. Amin.